Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas assignment 3 mata kuliah metalurgi manufaktur dengan topik hybrid manufacturing, combining additive manufacturing with traditional casting techniques. Proses pengecoran pada hakikatnya merupakan proses yang sangat rumit. Di dalamnya terdapat proses pembuatan pattern yang biasanya dibuat secara manual atau dengan proses permesinan. Kemudian pembuatan core dan mold secara terpisah. Proses-proses inilah yang memberikan ruang bagi penerapan teknologi 3D printing dalam produksi pengecoran. Umumnya, integrasi teknologi 3D printing ke dalam proses casting berangkat dari 3D data atau 3D model dari suatu part atau komponen yang akan diproduksi. Dari 3D model tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk membuat 3D printing of mold. Nah, 3D printing of mold ini biasanya terdiri dari beberapa bagian yang selanjutnya akan dirakit atau diassembly menjadi satu kesatuan utuh. Tapi di sisi lain, ada juga yang berangkat dari 3D data atau 3D model yang kemudian akan langsung diprint atau dicetak menjadi sebuah pattern. Nah, pattern inilah yang akan digunakan untuk membentuk mold. Mold biasanya silikon mold atau sand mold seperti itu. Nah, dari mold yang sudah diassembly tadi, di sisi lain sudah disiapkan metal yang akan dituangkan ke mold tersebut. Jadi ada proses metal preparation. Kemudian liquid metal tadi dituangkan ke dalam mold. Kemudian tahap selanjutnya adalah cooling dan breaking. Nah, dari cooling dan breaking ini selanjutnya masuk ke cleaning and finishing. Tapi ada juga yang melalui proses heat treatment terlebih dahulu. Setelah cleaning dan finishing, masuk ke proses inspeksi. Selanjutnya akan kita bahas beberapa benefit atau keuntungan dari integrasi teknologi 3D printing ke dalam proses casting. Yang pertama ada kebebasan geometri atau desain. Proses pembangunan lapis demi lapis atau layer demi layer oleh additive manufacturing memberikan peluang untuk membuat geometri kompleks. Proses tersebut memberikan seorang desainer kebebasan geometri untuk mencapai suatu bentuk dan tujuan tertentu dari suatu part atau objek. Gambar kanan ini merupakan contoh mold dan core yang dibuat menggunakan teknologi 3D printing. Dapat kita lihat bahwa bentuk dari benda ini termasuk kompleks dan bisa dibuat menggunakan 3D printing. Kemudian yang kedua adalah akurasi desain. Pengecoran yang menggunakan 3D printed mold akan meningkatkan akurasi dimensi. Hal ini dikarenakan 3D printed mold memiliki toleransi yang ketat. Gambar kanan bawah ini adalah salah satu contoh hasil casting dari 3D printed mold. Kemudian benefit yang ketiga adalah surface finish. Jadi selain bentuk yang kompleks dan akurasi desain, menggunakan 3D printed mold juga menawarkan hasil surface finish yang lebih baik dari pengecoran konvensional. Di gambar kanan ini merupakan gambar perbandingan antara hasil casting yang menggunakan 3D printed mold dan casting yang menggunakan konvensional sun casting mold.
dapat dilihat bahwasanya surface finish dari casting yang menggunakan 3D printed mold ini lebih halus atau lebih baik dari hasil pengecoran konvensional seperti itu. Selanjutnya adalah challenge atau tantangan dari integrasi teknologi 3D printing ke dalam proses casting. Lagi-lagi yang menjadi tantangan adalah soal biaya peralatan. Biaya untuk 3D printing lebih mahal dibanding dengan pengecoran konvensional. Oleh karena itu, biaya masih menjadi bottleneck dalam hal integrasi 3D printing dengan metode pengecoran konvensional. Kemudian yang kedua adalah efisiensi produksi. Karena aditif manufacturing ini sebenarnya terkenal pada metode prototyping atau proses prototyping, maka jika digunakan untuk skala besar, proses pengecoran logam menggunakan aditif manufacturing ini dinilai bersifat lambat. Oleh karena itu, efisiensi dari proses ini dinilai rendah. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Studi kasus yang ditugaskan adalah integrasi teknologi 3D printing ke dalam proses casting pada pembuatan komponen pesawat atau aerospace part gitu ya. Di sini saya akan membahas penelitian dari Perokiki dan kawan-kawan dengan judul Rapid Prototyping in Manufacturing of Core Models of Aircraft Engine Blades. Perokiki dan kawan-kawan melakukan sebuah penelitian yang mana mengintegrasikan aditif manufacturing yaitu 3D printing untuk pengecoran aircraft engine blades. Pada penelitian ini 3D printing digunakan sebagai pattern yang kemudian digunakan untuk membuat cetakan silikon. Kemudian cetakan silikon ini digunakan untuk pengecoran engine blades. Pengintegrasian ini menawarkan fleksibilitas desain dan efisiensi pada proses manufakturnya. Pattern mod dapat dicetak dengan mudah hanya bermodalkan CAD file. Di sini ada beberapa gambar dari proses yang dilakukan dalam penelitian Perokiki dan kawan-kawan tersebut. Jadi berangkat dari CAD model seperti ini, kemudian di generate dalam bentuk STL yang kemudian akan di print sehingga didapat pattern untuk mold seperti gambar B ini. Kemudian selanjutnya adalah proses pembuatan cetakan silikon. Jadi objek atau pattern dari engine blades ini digunakan untuk membuat cetakan silikon. Setelah cetakan silikon jadi, cetakan silikon tersebut akan digunakan sebagai mold untuk kemudian dituangi liquid metal sehingga didapatkan hasil atau objek casting seperti di gambar kanan bawah ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai untuk menyusun presentasi ini. Terdiri dari 3 jurnal Q2 dan 3 jurnal Q1. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.